Kesalahan kecil seperti merawat luka perineum dapat meningkatkan resiko infeksi pada ibu nifas. Lalu gimana sih cara merawat luka perineum sesuai dengan prinsip HAIS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 program studi S1 Kebidanan tingkat 2A Universitas Indonesia. Di video kali ini, kami akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan bagaimana perawatan luka perineum yang sesuai dengan prinsip HAIS atau Healthcare Associated Infection. Luka perineum itu apa sih? Luka perineum adalah robekan pada jaringan antara vagina dan anus yang dapat terjadi secara spontan maupun akibat episiotomi pada proses persalinan. Berdasarkan derajatnya, luka perineum dapat dibagi 4 tingkat, mulai dari robekan pada kulit hingga mengenai sekitar anus dan mukosa rektum. Tujuan utama dari perawatan luka perineum ini adalah mencegah terjadi infeksi, mengurangi rasa nyeri, dan mempercepat proses penyembuhan pada luka jahitan. Tahukah kalian apa sih HAIS tersebut? Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari HAIS tersebut. Jadi, HAIS atau Healthcare Associated Infection itu adalah infeksi yang muncul selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pasien itu tidak dalam masa inkubasi selama pada saat pertama kali datang ke fasilitas kesehatan. Pada ibu nifas, infeksi itu dapat terjadi akibat perpindahan mikroorganisme dari tangan tenaga kesehatan, alat yang tidak steril, lingkungan pelayanan, maupun teknik perawatan luka yang tidak sesuai dengan prinsip. Oleh karena itu, kita harus mengikuti prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Hal apa sih yang perlu dinilai pada luka perineum? Saat melakukan pemeriksaan luka perineum, ada 8 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lihat keadaan jahitan, apakah jahitan masih utuh atau sudah terbuka. Yang kedua, perhatikan apakah ada kemerahan di sekitar luka yang bisa menjadi tanda peradangan. Yang ketiga, nilai ada atau tidaknya pembengkakan. Yang keempat, tanyakan kepada ibu apakah ibu merasa nyeri pada area luka. Yang kelima, amati apakah ada cairan keluar seperti darah, nanah, atau luka yang tidak normal. Yang keenam, cium apakah ada bau tidak sedap yang keluar dari luka karena itu bisa mengarah pada tanda infeksi. Yang ketujuh, nilai proses penyembuhan. Apakah luka sudah kering atau masih basah? Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jika demam dapat menjadi salah satu tanda adanya infeksi. Dengan melakukan penilaian secara menyeluruh, kita dapat mendeteksi lebih awal jika terjadi masalah pada proses penyembuhan luka perineum. Langkah pertama yang kita lakukan adalah identifikasi pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, di sini saya Dilin Masyita yang akan memeriksa Ibu pada kami hari ini. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu ada keluhan? Tidak ada keluhan Bu, saya ingin periksa luka. Oke, sebelum melakukan pemeriksaan, saya ajarkan Ibu untuk melakukan penelitian dahulu ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, pastikan Anda mencuci tangan 7 langkah. Selanjutnya, kita memakai handscoot. Nah, untuk perawatan luka perineum ini, jaga privasi Ibu dan anjurkan Ibu untuk membuka pakaian dalamnya. Selanjutnya, kita nilai lokia Ibu. Ibu datang pada hari ke-10 masa nifas, jadi lokia yang tampak adalah lokia serosa. Dalam langkah selanjutnya, kita cek luka episiotominya. Kita nilai kemerahannya, memar, pembengkakan, cairan, dan juga penyatuan lukanya. Itu bisa dinilai dengan Reda Scale. Selanjutnya, kita lakukan luka hygiene sambil men-tap luka episiotomi. Kita berikan salut betadine pada luka episiotomi. Nah, selanjutnya kita pakaikan pembalut baru kepada ibu. Setelah kita selesai melakukan perawatan luka, lepas kembali handscoon dan letakkan di rebekan atau bengkok.
dan jangan lupa mengedukasi dan memberitahu ibu untuk membersihkan area genitalia dengan cara mengganti pembalut 3-4 jam sekali, dan jangan lupa untuk mencuci tangan 7 langkah sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Dan kedua, menganjurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi dan tinggi protein seperti ayam, ikan, dan tempe. Ikannya seperti apa? Salah satunya ikan salmon, ikan tuna, dan ikan gabus, dan lain sebagainya. Dan jika terjadi infeksi, segera berobat ke fasilitas kesehatan. Apa saja sih tanda-tanda infeksi yang ibu harus tahu? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, terjadinya nyeri yang sangat berat. Kedua, terjadinya kemerahan di area luka. Dan yang ketiga, terjadinya pembengkakan. Dan keempat, keluarnya nanah. Dan yang kelima, terciumnya aroma yang tidak sedap atau bau yang tidak sedap. Dan yang keenam, terjadinya demam lebih dari 38 derajat Celcius. Dan terakhir, luka yang tidak sembuh. Cara pencegahan infeksi. Yang pertama, melakukan hygiene sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian yang kedua, menggunakan APD, terutama sarung tangan besi. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat medis yang bersih, steril sesuai dengan prosedur. Kemudian yang keempat, membersihkan luka dari arah depan ke belakang. Kemudian yang kelima, menjaga luka agar tetap bersih dan kering. Kemudian yang keenam, mengganti pembalut setiap 4-6 jam atau saat basah atau kotor. Kemudian yang ketujuh, menghindari menyentuh luka dengan tangan yang kotor. Yang kedelapan, membuang limbah medis sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kesembilan, memberikan edukasi kepada ibu tentang perawatan luka di rumah dan tanda-tanda infeksi. Yang kesepuluh, menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein, vitamin C, zinc untuk mendukung penyembuhan luka. Dengan menerapkan prinsip HICE dalam setiap tindakan, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih aman dan berkualitas kepada ibu nifas. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih.